Perhatian! Pemilik video ini ada di deskripsi. Terima kasih. Sahabat Impian Waha, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungi sebuah artikel bersejarah atau artikel tentang sejarah bagaimana upaya bangsa Israel menguasai tanah Palestina. Dan inilah narasi awalnya terlebih dahulu. Ada sekitar 300 makam palsu telah dibangun di Jabal Al-Jaitun, sebuah wilayah yang terletak di bagian timur Masjid Al-Aqsa. Sementara 200 makam palsu lainnya dibangun di Wadi Al-Hilwa di daerah Silwan yang terletak di bagian selatan Masjid Al-Aqsa. Tak hanya itu, ratusan makam palsu lainnya juga telah dibangun di berbagai wilayah sekitar Yerusalem yang telah diduduki oleh militer Zionis, terutama di sekitar apa yang disebut sebagai Kota Tua. Demikianlah berita tersebut santer beredar di akhir tahun 2022 lalu, tepatnya pada bulan November, dan dikutip oleh berbagai situs pemberitaan, baik dalam maupun luar negeri. Menurut Ketua Komite Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, Ahmad Abu Halabiyeh, ini adalah upaya untuk memalsukan bukti dalam rangka untuk membuktikan kehadiran bersejarah Yahudi di Palestina. Para Zionis ingin membuktikan bahwa keberadaan Yahudi sudah ada sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun silam. Bahkan, Zionis juga telah membangun semacam pemakaman Yahudi yang mereka klaim sebagai situs makam kuno yang sudah ada sejak ribuan tahun sebelumnya. Ini jelas merupakan distorsi sejarah, sekaligus bukti bahwa Zionis adalah kaum penyusup, tegas Halabiyeh, sebagaimana dilaporkan surat kabar Quds Press 9 November 2022. Sahabat Impian Waha, orang mungkin tidak berpikir bagaimana dampak dari sebuah sejarah yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan berpikir bahwa biarlah sudah menjadi sejarah, tidak perlu diulang lagi, tidak perlu dibuka lagi. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tetapi jangan salah bahwa sejarah bisa menentukan masa depan. Makanya mendiang Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, itu menyampaikan dengan sangat jelas jas merah, yang artinya jangan melupakan sejarah. Kenapa Presiden pertama Republik Indonesia menekankan jas merah atau jangan melupakan sejarah? Itu karena betapa pentingnya sebuah sejarah. Kalau kita tidak tahu sejarah leluhur-leluhur kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka generasi yang akan datang akan lebih mudah dicaplok oleh negara-negara lain, akan lebih mudah kita dikuasai oleh orang lain karena kita tidak mengetahui sejarah siapa yang mendirikan negara ini, siapa yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Nah, inilah pentingnya sebuah sejarah. Terlalu panjang kalau disampaikan betapa pentingnya sebuah sejarah. Proyek rahasia ini merupakan bagian dari agresi Zionis terhadap wilayah suci Masjid Al-Aqsa. Mereka melancarkan intimidasi baik dengan menunjukkan kekuatan militer bersenjata maupun dengan apa yang disebut sebagai perang asimetris, yakni suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan peperangan yang berlaku secara umum. Salah satunya adalah dengan upaya penguasaan wilayah melalui pembelokan sejarah. Proyek rahasia membangun makam-makam palsu ala Yahudi ini merupakan salah satu bentuk perang asimetris yang ternyata juga telah dicangkok oleh klan Ba'alawi Yaman. Hal ini terungkap setelah tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengguncang jagat perhabian di Indonesia. Sahabat Impian Waha, kita lihat tadi bagaimana bangsa Israel berusaha menguasai tanah Palestina dengan berbagai macam cara, dari mulai agresi militer hingga perang asimetris, yaitu perang yang membelokkan sejarah supaya generasi-generasi warga Palestina tidak tahu bahwa mereka adalah
ratusan dengan upaya supaya mereka bisa mengklaim tanah Palestina sebagai tanah leluhur mereka. Dan ini ternyata mulai dilakukan juga atau di copy paste atau dicangkokkan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Palestina itu dilakukan oleh kelompok Ba'alawi Yaman. Dalam narasi ini disebutkan begitu ditemukannya tesis atau dibuatnya tesis klan Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin, terbongkar semua upaya pemalsuan makam-makam. Di Indonesia ini sudah banyak sekali makam-makam yang dipalsukan. Seiring dengan memanasnya diskursus tentang nasab palsu klan Ba'alawi Yaman, terbongkar pula bukti-bukti keberadaan makam-makam palsu bernisan atas nama habaib dengan marga-marga tertentu. Di daerah Probolinggo, Kecamatan Maron, Desa Gerungan, Gerungan. Itu ada peristiwa baru-baru ini, makam palsu, makam Habib-Habib, dan makam-makam yang lain digempur, diruntuhkan, dihancurkan oleh penduduk sekitar. Karena berdasarkan informasi bahwa memang banyak sekali orang-orang yang membuat makam-makam dengan makam nama Habib supaya kelihatan sakral ya. Penemuan makam-makam palsu bernisan klan Ba'alawi Yaman ini sangat marak sekali, terutama di Pulau Jawa. Sepertinya ada upaya mendistorsi sejarah tokoh-tokoh di tanah Jawa, khususnya tokoh-tokoh terkait dengan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Sahabat TV Al-Waha, apa yang baru saja kita saksikan tadi membuktikan bahwa persoalan tesis yang diangkat oleh Kiai Haji Imaduddin bukan hanya sekedar nasab ketersambungan atau tidak terhadap Rasulullah SAW. Namun demikian ada lebih banyak hal yang menyangkut tentang perhabiban di Indonesia ini. Salah satunya adalah pembuatan makam-makam palsu yang sudah banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejarah mencatat, Kerajaan Mataram Islam menjadi salah satu kesultanan Islam di tanah Jawa yang sangat besar dan berkembang dengan pesat. Kerajaan Mataram ini secara rutin menerjemahkan naskah-naskah berbahasa Arab, bahkan juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bahkan lebih dari itu, kesultanan ini juga mendirikan beberapa pesantren. Dengan demikian, Kerajaan Mataram Islam menjadikan wilayahnya sebagai pusat syiar agama Islam. Dengan catatan sejarah kebesaran Kerajaan Mataram Islam ini, maka mudah disimpulkan bahwa pemalsuan makam-makam tersebut jelas merupakan sebuah upaya mendistorsi sejarah yang memang telah direncanakan oleh klan Ba'alawi Yaman lewat suatu program yang sangat dirahasiakan. Mereka ingin membelokkan sejarah dengan cara menciptakan sejarah palsu atas kuasa politik dan agama. Mereka berupaya secara masif mencitrakan diri tokoh-tokohnya bahwa klan mereka Ba'alawi Yaman sangat berjasa dalam penyebaran ajaran agama Islam di tanah Jawa atau wilayah Kerajaan Mataram Islam. Usaha pendistorsian sejarah ini juga diiringi dengan upaya mengubur kebesaran para wali songo dalam kiprahnya menyebarkan Islam di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mereka ingin mencatatkan klannya sebagai pihak pertama yang mengislamkan penduduk Nusantara, sehingga sempat beredar doktrin Habib yang mengatakan kalau kakek aneh gak datang ke Nusantara, ente semua sampai sekarang masih menyembah pohon. Pemalsuan makam ala Yahudi yang membuat geger geden atau keributan besar, salah satunya adalah terkait dengan makam di Semarang yang disebut sebagai makam Habib Hasan bin Yahya yang punya nama lain Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Hal itu jadi polemik karena makam Panglima Perang saat geger Sepehi itu selama ini berada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta.
Sedangkan yang di Semarang itu diklaim secara sepihak oleh tokoh Ba'alawi Yaman yang selama ini dikenal sebagai ulama sufi kondang, bahkan masuk ke dalam tim penasehat Presiden Jokowi, yakni Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya atau dikenal sebagai Habib Lutfi. Sahabat TV Al-Waha, tentu akan banyak orang terkaget-kaget mendengar bahwa seorang Habib Lutfi yang selama ini kita anggap sebagai ulama sufi, waliullah, dan menjadi juga penasihat presiden, tiba-tiba namanya terdengar sebagai orang yang mempelopori pemalsuan makam-makam yang ada di Indonesia ini, sahabat TV Al-Waha. Klaim sosok Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat sebagai Habib Hasan oleh Habib Lutfi mendapat penolakan keras dari keturunan Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat dan Trah Sultan Hamengkubuwono II. Mereka menegaskan Sumo Diningrat memang adalah menantu Sultan Hamengkubuwono II, tapi bukan seorang Habib Ba'alawi Yaman. Pihak keluarga juga membantah bahwa sosok Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat tidak meninggal di Semarang, tetapi meninggal dalam geger Sefehi pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Sumo Diningrat gugur di pagi hari karena berondongan pasukan Inggris atau Sepoy yang mendapat bantuan dari Legiun Mangkunegaran. Sumber ini secara terperinci dapat diperoleh dalam babat Bedah ing Ngayogyakarta karya Pangeran Panular. Atas tindakan pemalsuan makam yang dilakukannya, Lutfi bin Yahya pun sepertinya akan berurusan dengan hukum karena kasusnya ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Pemalsuan makam ini jelas merupakan suatu upaya yang sangat berbahaya apabila dibiarkan. Sebagaimana orang yang memalsukan uang rupiah, maka akan berurusan dengan kepolisian dan hukumannya pun berat. Segala sesuatu dalam bentuk memalsukan barang, memalsukan media apapun dalam hukum Indonesia itu adalah bentuk perbuatan pidana. Oleh karena itu sudah sepatutnya yang bersangkutan yakni Maulana Habib Lutfi harus berurusan dengan pihak kepolisian dan keluarga dari makam yang dipalsukan tersebut harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Contoh terkait pemalsuan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat ini secara sempurna menjelaskan bahwa upaya pemalsuan makam oleh klan Ba'alawi Yaman memang dilakukan secara sengaja dan terencana. Ini jelas merupakan bukti modus pencangkokan upaya pembelokan sejarah yang memang menjadi ciri khas kaum Yahudi. Di samping makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, Ba'alawi Yaman juga telah memalsukan beberapa puluh makam yang lainnya. Berikut beberapa di antaranya. 1. Makam Tumenggung Wiryowinoto terletak di jejeran Yogyakarta yang makamnya berubah menjadi Syekh Abdurrahman Ali. 2. Terdapat nisan makam bertuliskan Ki Juru Mertani bin Ali Idrus yang merupakan makam baru terletak di Nitikan, Yogyakarta. Padahal sejarah menulis Ki Juru Mertani adalah tokoh besar dalam lintasan sejarah terbentuknya kerajaan Mataram Islam. Sebelum diangkat menjadi patih, ia dikenal sebagai tokoh yang cukup berjasa dalam berdirinya kerajaan Mataram Islam. 3. Ki Ageng Karanglo, makamnya diberi nisan bin Yahya. Padahal Ki Ageng Karanglo adalah tokoh pada zaman kerajaan Mataram. Ketika Mataram sedang proses pembentukannya, ia terkenal sebagai sahabat dekat Ki Ageng Pamanahan yang mendampingi dan membantu terbentuknya keraton Mataram dengan ibu kota di Kota Gede. Berikutnya adalah makam Mbah Syekh Abdul Malik di Comal yang ternyata dibin Yahyakan. Makam Syekh Al-Banjari di Sukoharjo juga dibin Yahyakan. Makam Mbah Mindi di Desa Gantiwarno diubah menjadi makam Husain bin Toha. Makam Syekh Jumadil Kubro Kaligawe Semarang yang terbukti adalah makam palsu.
makam Husain bin Yahya di Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta, terbukti merupakan tokoh fiktif dan makam palsu. Makam Syekh Abdul Malik bin Syekh Ilyas bin Yahya, Sukoharjo, Banyumas, terbukti palsu dan tokoh fiktif. Makam Khotib Dayan dari Kesultanan Banjar dijadikan bermarga Ali Idrus dan hal ini sudah diluruskan. Makam Sayyid Abdullah Sayyum di Demak berubah menjadi Habib Abdullah bin Yahya. Makam Raden Aryo Diwiryo dahulu tidak ada bin Yahya, sekarang jadi bin Yahya. Tokoh ini adalah adik kandung Raden Saleh. Makamnya terletak di Ngalian, Wadas Lintang, Wonosobo. Makam Sakera alias Pangeran Sagiman asal Rembang diklaim oleh seorang penulis Ba'alawi asal Bangil sebagai keturunan Yaman bermarga Bawajir. Di Jember, Jawa Timur, ada belasan makam yang diklaim merupakan petilasan kuno sejumlah habib. Demikian pula di Ponorogo, Lebak Banten, Bangka Belitung, dan sejumlah daerah lainnya. Yahudi membuat makam palsu di Palestina sebelum mereka mengklaim bahwa Palestina adalah tanah leluhur mereka. Agaknya itulah yang direncanakan oleh para keturunan klan Ba'alawi Yaman dengan membuat makam-makam habib palsu di Indonesia. Mereka ingin mempalestinakan Indonesia. Sejenak, mari kita lihat fakta sejarah yang sebenarnya, bahwa pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masehi, makam-makam sultan, para kesatria, ulama dan tokoh sejarah masih dipengaruhi oleh peradaban Persia atau kini Iran. Dari jalur Gujarat, Champa, dan Pasai, ini jadi dasar identifikasi kita bahwa tidak ada unsur peradaban Yaman di abad itu. Jika ada makam-makam lalu diklaim sebagai orang yang mati berasal dari Yaman, tentu bertentangan dengan relief batu nisannya. Andai saja politisasi makam ala klan Ba'alawi Yaman ini tidak dapat segera terungkap, tentu ini akan menghipnotis para generasi Indonesia selanjutnya dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Sekali lagi, jika tak ada sosok Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang memantikan api kesadaran dengan tesis ilmiahnya, niscaya kita akan terlambat dan ditelikung oleh klan Ba'alawi Yaman yang penuh dengan agenda licik itu. Mereka telah berhasil melakukan prakondisi dengan menciptakan kuasa agama dengan klaim sebagai juriya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menancapkan kuku-kuku perbudakan spiritual dan feodalisme agama. Setidaknya 4 hingga 5 generasi umat Islam negeri ini tunduk takluk pada pesona mereka yang dibungkus dengan kesalehan dan kemuliaan gelar Habib sebagai cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah berkat dengan qada dan qadarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberanian kepada Kiai Imad untuk membongkar kepalsuan nasab mereka. Tanpa adanya wasilah ini, niscaya semuanya akan diklaim sebagai milik dari klan Ba'alawi Yaman. Dan ternyata kita baru menyadari bahwa memang sudah banyak yang diklaim oleh Ba'alawi Yaman, seperti bendera merah putih, lambang negara, hari kemerdekaan 17 Agustus, bahkan pendirian Nahdlatul Ulama atau NU, semuanya diklaim sebagai suatu inisiatif dari mereka dengan label gelar sakralnya Habib dan citra diri mereka yang seolah-olah adalah manusia-manusia suci keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masihkah kita akan tidur dan terpesona oleh para klan Ba'alawi Yaman? Nalar kita jangan sampai mati hanya karena mahabbah, tetapi mahabbahnya harus kita dasarkan pada kewarasan dan tidak berlebihan. Terlebih, berkat tesis Kiai Imad telah terungkap kepalsuan nasab mereka. Mereka sama sekali bukan juriah Nabi. Bahkan, tes DNA yang dapat disebut sebagai puncak pembuktian nasab membuktikan bahwa jangankan keturunan Nabi, bahkan gen Arab saja tidak ada. DNA mereka adalah termasuk haplogrup G, yang berarti
gen para Yahudi. Mari kita istiqomah di jalur fakta dan kebenaran sejarah. Jangan lagi bersikap apatis dan berdiam diri. Jika ada perubahan nama makam, nama ahli kuburnya, padahal sebelumnya adalah makam-makam pribumi asli, maka segeralah bereaksi demi kebenaran sejarah. Semoga narasi singkat ini dapat menghindarkan kita dari taklid buta, sebab taklid buta itu sama dengan cinta buta yang jelas akan mematikan akal sehat. Para habaib itu tidak berani melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa mereka benar adalah keturunan Nabi. Apakah ini tidak cukup untuk kalian para muhibin dan para pembela untuk menyadari bahwa memang ada sisi gelap yang sengaja disembunyikan oleh para klan Ba'lawi Yaman? Terima kasih.